Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di konsep sukses 40. Baik, dalam hal pertama banget yang akan kita bahas sekarang adalah konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Konsep ini harus teman-teman pahami saat mau memulai usaha. Konsep marketing mix atau bauran pemasaran sendiri itu terdiri dari beberapa hal yang memang akan dijalankan. Pertama, masalah produk, yang kedua masalah tempat atau place, yang ketiga adalah price, yang keempat adalah promotion. Nah, perencanaan produk itu adalah hal yang paling utama terkait kalau kita mau melakukan usaha di bidang perdagangan, apakah itu berbentuk barang atau jasa. Dalam kasus sekarang, saya memberikan satu penjelasan karena saya melakukan penjualan atas perusahaan dagang. Baik, untuk perencanaan produk yang sudah saya jalankan itu terkait beberapa konsep yang saya jalankan juga. Teman-teman, untuk merencanakan satu produk itu kita mengenal segala sesuatunya dengan sebutan ATM. Silakan untuk melakukan sebagai proses pertama, mengamati kira-kira barang apa yang memang sudah menjadi atau sedang dicari orang-orang. Kemudian aspek kedua, tiru barang tersebut. Yang ketiga adalah modifikasi. Artinya, kalaupun misalkan kita ngeblank mengenai pakai produk yang memang bisa kita jual, maka lakukanlah ketiga proses tadi, mengamati apa barang yang memang laku di pasaran atau sedang dicari banyak masyarakat. Yang kedua adalah tiru barang tersebut. Yang ketiga adalah modifikasi. Mengamati itu tidak selamanya gampang karena harus melalui proses juga. Ada dua cara mengamati, yaitu dengan cara offline. Silakan untuk melakukan pengamatan dari kuesioner yang memang dibikin kepada beberapa responden yang memang sudah terindikasi segmen marketnya yang mau kita kejar. Kemudian kalaupun misalkan secara online untuk memberikan satu view atau pandangan tentang mengamati satu produk itu dilakukan, teman-teman bisa mengakses Google Trends. Google Trends ya. Nah, di sana bisa dilihat apa yang memang ramai dicari orang pada dunia online. Nah, dua hal tadi itu bisa dilakukan dengan yang namanya tahap mengamati apa produk yang sedang in di satu lokasi. Nah, setelah kita tahu bahwa ada produk yang akan kita buat dan yang kita jual, maka tahap berikutnya adalah kita masuk posisi untuk meniru. Silakan untuk mengamati barang tersebut dan memang silakan untuk mengamati bahannya, cara pengerjaannya, produknya dari mana, untuk meniru sedetail-detailnya dari produk tersebut. Dan tapi kalaupun misalkan dari kita meniru produk yang sudah ada, dianggapnya adalah plagiatisme, jangan sampai melakukan. Jadi ada tahap ketiga yang harus dilakukan. Teman-teman modifikasi barang tersebut. Contoh yang paling simpel adalah kita lihat ada dua industri yang besar di otomobil. Pertama Daihatsu, yang kedua adalah Toyota. Dulu kita mengenal satu brand yang namanya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Nah, itu saling melakukan tindakan yang tadi. Dengan konsep ATM, maka ada satu produk yang sama tapi agak berbeda karena masing-masing memodifikasi produk itu sendiri sehingga punya segmen yang memang sudah ada. Nah, setelah produk itu sendiri selesai, maka dilakukan untuk
untuk memberikan satu penentuan harga atau price yang memang kalau kita bisa lihat itu price sifatnya subjektif ya. Karena posisinya kadang-kadang untuk harga itu adalah satu faktor penentu buat seorang buyer untuk membeli produk kita. Untuk penentuan price sendiri itu bisa diberikan satu, pertama berapa biaya yang dikeluarkan pada saat produksi barang yang akan kita keluarkan, berapa biaya operasionalnya, dan terus nanti kalau misalkan udah selesai silakan untuk memberikan satu kejelasan berapa keuntungan atau profit yang memang akan dihasilkan. Awas hati-hati karena posisinya harga harus mengikuti dinamika pasar. Jadi jangan sampai terlalu mahal, tapi jangan sampai juga tidak ada keuntungan yang kita dapatkan. Konsep ketiga dari marketing mix ya, kalau misalkan kita lihat ada yang namanya tadi yang saya sebutkan adalah place. Tempat yang memang harus ditentukan saat kita melakukan perdagangan itu sendiri. Apakah secara offline yang tadi hampir sama dengan survei bisa dilakukan dengan door to door atau misalkan face to face pada saat kita bertemu dengan calon konsumen. Itu promotionnya. Yang pasti promosi itu ada dua. Untuk itu bisnis konvensional silakan bisa melakukan konsep offline yang tadi saya sebutkan. Tapi untuk bisnis online atau bisnis modern lah, melakukan sekarang bisa dengan media online yang memang sudah ada, misalkan WhatsApp, Line, Facebook, ataupun sifatnya bisa melakukan video YouTube. Itu bisa untuk dilakukan promosi dari produk yang akan kita keluarkan. Kemudian konsep yang keempat yang memang sekarang saya jalankan itu adalah promotion. Sekali lagi, promotion itu sendiri kalau kaitannya dengan beberapa hal yang memang misalkan diskon yang memang kita terapkan dari satu produk tersebut, itu bisa sifatnya promotion yang memang kita keluarkan untuk dinikmati oleh para pembeli. Terkait dengan promotion, pengalaman saya juga untuk melakukan tindakan penjualan dari marketplace yang memang kita kenal, misalkan dari Shopee, Lazada, atau Tokopedia, itu ada beberapa promotion yang memang bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan promosi dari barang dagangan yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman akan jual. Silakan mencoba keempat konsep bauran pemasaran, tapi dengan tindakan memang saya sendiri bauran pemasaran itu sebenarnya ada pengembangan dari market product place promotion sama product place price and promotion itu dikembangkan menjadi 7P. Mungkin dengan nanti pengembangan bauran pemasaran bisa saya jabarkan di sini dengan pengalaman yang saya lakukan dengan usaha yang saya ada. Terima kasih untuk tetap penonton dan silakan untuk menjalankan semua dan usahanya tetap jalan, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan segala hormat, yang saya lakukan sekarang adalah teman-teman harus tahu dan paham juga kalau misalkan penjualan itu sendiri ada kaitannya dengan aspek emosional, artinya keterkaitan kita dengan calon pembeli diisyaratkan untuk melakukan penyusunan basis data dan memang sering intens dengan calon konsumen yang akan kita prospek untuk melakukan pembelian. Dan itu sendiri tidak ada waktu singkat, artinya ada proses juga
teman-teman harus paham juga bahwa untuk menjual tidak selamanya bisa langsung, harus ada proses karena berkaitan dengan branding dan positioning kita di depan mata konsumen. Terima kasih banyak untuk nonton konsep marketing mix di Sukses at 40. Terima kasih udah subscribe dan bantu kami agar kami bisa menghasilkan berbagai materi yang memang berguna buat usaha teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.